Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Agustina dengan NIM 0110218283280045 dari kelas B Indralaya, mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Di sini saya akan membahas kurva equilibrium dari sisi Keynes, klasik, serta dari kebijakan moneter dan fiskal. Yang pertama yaitu kurva equilibrium dari sisi Keynes. Di sini pada panel A, pasar barang dan uang, model IS dan LM. Gambar ini menunjukkan keseimbangan simultan antara pasar barang dan pasar uang dalam kerangka Keynesian. Kurva I dan S merepresentasikan investasi dan tabungan, sedangkan L dan M menunjukkan permintaan dan penawaran uang. Titik potong antara IO sama dengan SO dan LO sama dengan MO di tingkat suku bunga RO dan output YO. Di sini mencerminkan keseimbangan awal ekonomi. Ketika penawaran uang meningkat, MO ke M1, kurva LM bergeser ke kanan. Hal ini menurunkan suku bunga menjadi R1 dan mendorong output naik ke Y1. Di mana di sini mencerminkan efek ekspansi moneter terhadap perekonomian. Dan pada panel B, yaitu pasar tenaga kerja, grafik ini menunjukkan interaksi antara tingkat upah nominal atau W dan jumlah tenaga kerja N. Kurva FN menunjukkan produktivitas marginal terhadap kerja, sementara G, N menunjukkan upah real yang ditawarkan. Titik potong antara P0, Fn dan P0, Gn memberi keseimbangan awal di N0. Ketika harga naik ke P1, maka kedua kurva bergeser ke atas dan ditunjukkan di sini P1 Fn dan garis P1 Gn. Sehingga keseimbangan bergeser ke kanan atau di sini N1. Ini menunjukkan dampak inflasi terhadap pasar tenaga kerja dalam jangka pendek. Jadi kesimpulannya model Keynesian ini menggambarkan bagaimana perubahan kebijakan moneter dapat mempengaruhi output, tenaga kerja, dan harga secara bersamaan dengan mekanisme penyesuaian melalui suku bunga dan harga. Selanjutnya, kita bahas bagaimana mekanisme keseimbangan bekerja dalam model klasik. Di sini kita akan lihat melalui 3 panel. Yang pertama yaitu pasar barang dan uang, kedua pasar tenaga kerja, dan ketiga penyesuaian harga. Di sini bisa dilihat pada panel A, pasar barang dan uang. Di panel paling atas kita melihat interaksi antara pasar barang dan pasar uang, mirip seperti di model Keynes tadi. Kurva IS menggambarkan investasi dan tabungan, sementara LM menunjukkan permintaan dan penawaran uang. Keseimbangan awal dari di titik perpotongan menghasilkan output Y0 dan tingkat suku bunga tertentu. Ketika jumlah uang beredar meningkat, misalnya dari M0 ke M1, maka penawaran uang akan naik. Hal ini mendorong suku bunga turun yang pada gilirannya meningkatkan investasi dan output menjadi Y1. Pada panel B, pasar tenaga kerja dalam model klasik, di sini panel yang tengah menunjukkan pasar tenaga kerja. Di sini berlaku asumsi utama model klasik, yaitu upah real yang fleksibel, di mana kurva W atau sama dengan Fn ini menunjukkan permintaan tenaga kerja berdasarkan produktivitas, sedangkan W sama dengan Gn adalah penawaran tenaga kerja. Keseimbangan terjadi pada titik N0 di mana upah real W per P penyesuaian dengan cepat. Jadi saat ada gangguan atau perubahan, pasar tenaga kerja segera kembali ke keseimbangan. Dan pada panel C ini penyesuaian harga dan upah nominal. Panel terakhir ini memperlihatkan bagaimana sistem menyesuaikan diri secara otomatis. Ketika uang beredar meningkat, harga naik dari P0 ke P1. Naiknya harga mendorong pergeseran pada kurva upah nominal.
Di sini ditunjukkan pada garis P1 Fn dan P1 Gn. Tapi karena fleksibilitas sistem ekonomi akan kembali ke titik keseimbangan awal, yaitu N0. Inilah yang disebut sebagai mekanisme penyesuaian otomatis dalam pandangan klasik. Jadi kesimpulannya, dalam model klasik ini, pasar bekerja efisien, harga dan upah fleksibel membuat ekonomi selalu kembali ke keseimbangan tanpa perlu campur tangan dari pemerintah. Selanjutnya kita bahas bagaimana kebijakan moneter bekerja dalam kerangka klasik, seperti yang terlihat dalam grafik dua panel ini. Yang pertama panel A, yaitu pasar uang dan barang. Pertama mari kita lihat panel yang paling atas. Di sini kita punya kurva I/O untuk investasi, L sebagai permintaan uang, dan M sebagai penawaran uang. Ketika jumlah uang beredar meningkat, maka dari M0 ke M1, lalu ke M2, kurva penawaran uang bergeser ke kanan. Hal ini menurunkan suku bunga dari R0 ke R1. Suku bunga yang lebih rendah mendorong investasi meningkat, yang selanjutnya membuat output naik dari Y0 ke Y2. Namun karena permintaan uang tidak sangat elastis, efek penurunan suku bunga terbatas, maka kenaikan output akhirnya hanya sampai pada Y3. Pada panel B, tenaga kerja terlihat panel bagian output, jadinya permintaan tenaga kerja meningkat. Akibatnya, kenaikan harga dari P0 ke P3. Kenaikan harga ini mendorong penyesuaian upah real. Kurva upah nominal bergeser sehingga penawaran tenaga kerja bertambah dari N0 ke N3, mendekati tingkat full employment di N/F. Jadi di sini kita melihat alur transmisi yang khas, yaitu uang naik, suku bunga turun, investasi naik, output naik, tenaga kerja bertambah. Jadi dalam pandangan klasik, kebijakan moneter efektif karena pasar sangat fleksibel. Harga dan upah menyesuaikan sehingga ekonomi akan selalu kembali ke titik full employment ini tanpa intervensi lebih lanjut. Kalau sebelumnya kita bahas kebijakan moneter, sekarang kita lihat bagaimana kebijakan fiskal. Pada grafik ini menggambarkan hubungan antara tingkat harga atau P dan output Y melalui kurva permintaan agregat D dan penawaran agregat dilambangkan oleh S. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau penurunan pajak, permintaan agregat akan meningkat. Ini terlihat dari pergeseran kurva dari D0 ke D1. Akibatnya, output naik dari Y0 ke Y2 dan harga naik dari P0 ke P2. Tapi dalam model klasik, penawaran agregat dianggap tidak elastis dalam jangka panjang atau sangat terbatas karena output sudah berada di kapasitas. Maka efek lanjutan dari permintaan terus meningkat adalah naiknya harga lebih jauh ke P3. Sementara output hanya sedikit berubah ke Y3. Karena kenaikan inflasi meningkatkan broadly secara signifikan. Jadi dalam pandangan klasik, kebijakan fiskal cenderung bersifat inflasioner karena kapasitas produksi sudah maksimum. Peningkatan permintaan agar lebih banyak berdampak kenaikan harga daripada pada kenaikan output real.